Halo, pemirsa Hukum ID. Pada saat ini saya berada di Universitas Said Jakarta untuk membicarakan dan mengupas masalah Peggy Setiawan dan judi online. Untuk itu kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa untuk memberikan pandangan mereka seperti apa. Mari ikuti kami. Selamat siang para pendengar Hukum ID yang kami kasih. Pada siang hari ini kami berada di kampus Universitas Said Jakarta untuk memberikan dan meminta pandangan dari para mahasiswa mengenai kasus Peggy Setiawan yang bebas murni, tidak ada persoalan di dalam hukum. Pada hari ini saya bertemu dengan Bang Kairi, Bang, ya. Betul. Selamat siang, Bang. Sehat, Bang? Siang. Sehat. Dari pandangan Abang sebagai mahasiswa hukum sendiri, Bang, Abang melihat kasus Peggy yang dinyatakan pra peradilan dan dinyatakan tidak bersalah. Abang melihatnya bagaimana? Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa yang mengambil peminatan hukum acara, saya melihat bahwa ada kesalahan prosedural dari sistem beracara yang ada di kepolisian, dalam hal ini penyidikan. Ya. Karena seharusnya berdasarkan hukum yang berlaku, itu seharusnya sebelum si Peggy itu dinyatakan tersangka, itu seharusnya orang yang dipanggil terlebih dahulu itu harus dinyatakan sebagai saksi. Sebelum dinyatakan sebagai tersangka, seorang itu harus dinyatakan sebagai saksi dahulu, baru ditetapkan sebagai tersangka. Tapi saya melihat karena mungkin kasus Vina ini udah cukup viral, lalu Polda Jawa Barat sudah terdesak oleh netizen atau masyarakat. Ya, jadi seketika ada DPO selama 8 tahun tiba-tiba ditemukan. Jadi keheranan dari saya itu mungkin karena polisi itu buru-buru mencari tersangka, buru-buru menjawab dari tuntutan masyarakat, tapi menjawabnya dengan cara yang salah, menjawabnya dengan prosedur yang tidak benar, karena Peggy langsung ditetapkan sebagai tersangka, jadi tidak ditetapkan sebagai saksi dong. Bagaimana, Bang, dengan 7 tersangkanya lagi, Bang, yang sama sekali juga belum kita ketahui nih benar atau tidaknya, apakah memang sama nanti dengan kasus Peggy Setiawan? Abang melihatnya seperti apa? Nah, ini menarik juga nih. Baru-baru ini juga saya melihat salah satu anggota kepolisian di Cirebon. Betul. Ya, itu siapa itu saya lupa namanya. Itu dia dilaporkan ke Baris Krim Polri, ke Propam oleh salah satu keluarga korban. Maksud saya keluarga dari tersangka yang dianiaya oleh itu polisi, ya. Nah, itu salah satu yang juga jadi sorotan buat saya, karena seharusnya seseorang itu jangan dianggap bersalah sebelum ada penetapan dari pengadilan. Bukti. Iya, betul. Jadi dengan cara polisi itu memukul-mukuli, menganiaya, itu sudah sudah berada di benaknya bahwa tersangka itu merupakan orang sudah bersalah gitu. Kayak gitu menurut saya. Oke. Kalaupun udah seperti ini bebas, Bang, bagaimana Abang melihat Peggy Setiawan, apakah memang nanti ke depannya ada tuntutan balik selama 8 tahun loh, Bang? Itu kan berarti kan nama beliau juga harus dipublikkan, terus keluarga mereka juga harus ini. Pandangan Abang untuk pekerjaan seperti ini PR juga sebenarnya ke depan, bagaimana pemulihan nama baik itu? Ya, menurut saya juga, tapi saya lihat ya di sosial media sejauh ini itu Peggy Setiawan itu banyak dapat simpati dari media, karena saya juga melihat bahwa Peggy Setiawan ini juga mendapat simpati dari masyarakat, lalu jurnalisme independen dari para media yang menguak tabir dari penetapan Peggy Setiawan ini. Jadi Peggy Setiawan ini sebetulnya meskipun ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka, tapi beliau sudah cukup memiliki nama baik, gitu, Bang. Karena dapat simpati dari masyarakat. Oke. Kalau untuk bicara hakim Sulaiman yang menetapkan dan berani bahwa pra peradilan itu memang benar-benar tidak ada cacat hukum,
Abang melihat dari Fakultas Hukum, apa memang Abang melihat sosok Pak Sulaiman ini sebagai hakim sudah benar-benar jujur atau memang Ya, saya melihat Hakim Eman Sulaiman ini hakim di Pengadilan Negeri Bandung itu eh, dia cukup berani, cukup tegak pada kebenaran yang hakiki. Jadi meskipun eh, penegak hukum yang lain itu memiliki kesalahan, memiliki cacat dalam prosedural, beliau sebagai salah satu benteng terakhir dari Peggy Setiawan itu berani untuk menetapkan mengabulkan pra peradilan dari Peggy Setiawan. Jadi saya cukup mengapresiasi Hakim Eman Sulaiman. Beliau panutan dari hakim-hakim di Indonesia. mengenai kinerja dari aparat kepolisian Jawa Barat? Abang melihatnya seperti apa nih Bang kinerjanya? Karena ini kan bicara institusi Bang, besar. Ya. Berarti ada oknum yang main di dalam ini. Ketegasan Abang untuk aparat penegak hukum kepolisian Jawa Barat untuk hal ini. Ada satu kritik dalam benak saya tentang kepolisian. Kan diduga bahwa salah satu anggota kepolisian di Jawa Barat yang menyiksa ada salah satu juga siapa namanya Tata siapa yang dipukuli juga itu. Oh, yang di penjara itu. Iya, ada. Iya. Seharusnya ketika misalnya terduga pelaku kekerasan itu, penganiayaan itu anggota polisi, saran dari saya atau kritik yang ada di pikiran saya, harusnya ada penyidik ad hoc atau penyidik dari luar institusi kepolisian. Jadi tidak seharusnya misalnya ada pelakunya ini adalah kepolisian, tapi yang menyidik, yang memeriksa anggota polisi itu polisi-polisi juga. Jadi mereka juga. Jadi kalau bisa ada lembaga independen gitu. Jadi sekiranya ada kekeliruan itu tidak ditutup-tutupi oleh sesama polisi gitu Bang. Dibuka Kayak semua gitu. ya Bang. Dibuka transparan. Iya. Terakhir, Bang Kelly, harapan dan keinginan Abang untuk penegakan hukum seperti kasus-kasus Peggy Setiawan ini tidak terjadi lagi di bangsa ini, apa nih Abang melihatnya sebagai mahasiswa? Harapan saya sebenarnya, harapan dan saran saya itu kalau Kapolri ini benar-benar tegak dan teguh, saya berpikir bahwa seharusnya kepolisian ini emang sudah seharusnya direformasi Bang. Dari dalamnya atau mungkin sistemnya bagaimana gitu, transparansinya, penegakan hukumnya. Jadi masyarakat itu bisa mengikuti setiap proses yang sedang berjalan di kepolisian, proses penyidikan, penyelidikan, penetapan tersangka, pemeriksaan dan sebagainya. Itu saya berpikir seharusnya sudah bisa dibuatkan sistem bahwa masyarakat itu berhak tahu atau jalannya step dari langkah-langkah pemeriksaan di kepolisian itu mungkin masyarakat bisa mengikuti gitu Bang. Ada lagi Bang? Cukup Bang. Itu pandangan saya, mudah-mudahan memberikan penjelasan bermanfaat. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Terima kasih. Demikian atas pertemuan kami di Universitas Said Jakarta untuk mewawancarai beberapa mahasiswa terkait masalah Peggy Setiawan dan video online. Nantikan wawancara kami ke depannya dan topik yang kami akan angkat selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.